Universitas Lampung tengah menggodok peraturan akademik terbaru untuk memasukkan unsur Permendikbud nomor 53 tahun 2023 mengenai alternatif tugas akhir selain dari skripsi bagi mahasiswa S1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila Suripto Dwiwono mengatakan, pihaknya saat ini telah 3 bulan melakukan pembahasan peraturan akademik dan hampir selesai, namun dengan adanya Permendikbud baru ini, Unila akan kembali menggodok peraturan akademiknya. Permendikbud nomor 53 tahun 2023 itu bukan untuk menghapuskan skripsi tetapi memberikan pilihan kepada mahasiswa dalam memilih tugas akhirnya. Sebelum dikeluarkan Permendikbud oleh kementerian, Menteri telah melakukan pembahasan dan pengkajian termasuk membahas bersama dengan Forum Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia dalam pembuatan peraturan akademik Unila untuk menindaklanjuti Permendikbud tersebut. Kampus hijau itu akan melakukan fokus grup discussion bersama dengan tiap-tiap program studi yang ada. Penerapan tugas akhir alternatif pengganti skripsi ditargetkan terrealisasi pada semester ganjil tahun 2024, namun dalam Permendikbud tersebut diberikan waktu paling lambat selama 2 tahun. Menurutnya, program studi di Universitas Lampung harus adaptif dengan Permendikbud ini, sehingga tidak akan ada tuntutan dari mahasiswa bagi prodi yang belum menerapkan alternatif tugas akhir pengganti skripsi. Ia mengatakan bahwa sudah seharusnya mahasiswa S1 diberi kebebasan untuk memilih tugas akhirnya demi mempercepat kelulusan mahasiswa itu sendiri. Sosialisasi ya kepada yang mempunyai kepentingan terhadap juga mahasiswa. Jadi baru kemarin memang disosialisasikan dan siang di sore tentunya kita kan Universitas Lampung di bawah kementerian, sehingga kita juga harus bisa cepat mengadaptasi daripada permen tersebut. Nah, di beberapa hal yang memang sebelumnya seperti kewajiban mahasiswa sarjana D3 itu membuat skripsi yang tadi dicanangkan, itu sekarang disederhanakan lah ya. Itu misalnya dia tugas akhirnya bisa berbentuk prototype, project atau bentuk lainnya, tidak hanya skripsi ya, atau tesis atau disertasi ya, S1, S2, S3. Jadi nanti program studi itu akan menerapkan kurikulum. 3 bulan ini tujuan Pak Saring juga tim di revisi akademik ya, revisi peraturan akademik. Jadi kita sedang membuat revisi, tadinya hanya revisi, tetapi ternyata dengan peraturan yang baru inilah 53/2023 sepertinya peraturan akademik kita nilai ya, itu harus mengadaptasi itu. Contoh misalnya untuk mengatur bagaimana tadi mahasiswa tidak membuat skripsi, sebetulnya ini juga harus diatur di peraturan akademik. Apakah misalnya dia kewirausahaan, misalnya di kimia kewirausahaan, kemudian dari kewirausahaan itu dibuat sebetulnya tidak membuat laporan gitu ya, bukan skripsi, harus penelitian lagi bukan. Jadi dari misalnya nih dari wirausaha tersebut dibuat tulisan yang dibimbing tentunya ya, kemudian itu dijadikan untuk tugas akhir atau membuat prototipe. Contoh misalnya anak teknik elektro membuat robot terbang atau robot pemadam kebakaran. Nah dari situ kemudian apa yang dia buat kemudian dituliskan. Itu bukan berarti dia harus penelitian lagi. Nah ini yang harus kita atur di dalam peraturan akademik dan kita sosialisasikan ke semua prodi, mahasiswa, dosen untuk mengadaptasi ini gitu. Jadi yang tugas akhir skripsi itu kan kadang konotasinya harus penelitian ya selama ini. Nah sekarang tidak demikian gitu. Tetapi harus kita tuangkan dalam peraturan akademik terlebih dahulu. Nah untuk yang S2, S3 kita harus revisi kurikulum di tahun depan ya. Tahun depan. Di ganjil 2024. Karena ini kan udah berlangsung. 2024 baru kita lakukan revisi kurikulum, tentunya nanti mengacu pada peraturan akademik yang baru.
Itu kan akreditasi di prodi, kalau yang di peraturan baru ini kan hanya 4. Yang pertama terakreditasi, tidak terakreditasi, akreditasi unggul, dan internasional. Jadi kalau sudah terakreditasi, prodi tersebut ingin lebih, berarti dia harus unggul. Itu tapi tidak wajib. Kalau ingin ya dia lakukan ke lembaga akreditasi mandiri atau LAM. Kalau akreditasi internasional, ya dia juga melakukan ke akreditasi internasional gitu. Kemudian terkait publikasi, kalau mahasiswa S1 memang di mana-mana belum diwajibkan. Kan sifatnya dia apa ya? Kalau kita lihat gridnya kan 6 ya, itu masih mengulang, masih ini gitu. Nah, dengan peraturan ini, kalau yang mahasiswa S1 lebih disederhanakan, S2 tidak ada publikasi, tapi nanti terkait ini kan masih turunannya itu kan akreditasi tidak terkait. Kalau misalkan lulus biasa dengan lulus yang ujian kan nanti tentunya akan berbeda. Nah, ini nanti akan kita godok. Gitu. Oke, kalau mau pujian dia harus punya publikasi, misalkan di Sinta 1 atau ini kan tidak harus internasional. Dari Bandar Lampung, Yuda Priyanda, Kupas TV melaporkan.